Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-7. Di dalam pertemuan yang ke-7 ini apa yang akan kita bahas? Yaitu kita akan membahas mengenai konstruktor dalam bahasa pemrograman Python. Ya, sebelum kita masuk ke sini, saya kepingin mengulas kembali mengenai kelas dan objek di dalam Python. Saya mengambil ini di website jagongoding.com untuk bisa nantinya menjelaskan sampai kepada konstruktor. Nah, kita perlu tahu sesuatu tidaklah dikatakan objek kecuali jika memiliki atribut atau pelaku. Nah, atribut adalah semacam identitas variabel dari suatu objek, sedangkan perilaku adalah kemampuan atau fitur dari objek tersebut. Di dalam Python, objek adalah sebuah gabungan dari kumpulan variabel dan kumpulan fungsi. Dari definisi itu, semua hal di dalam Python adalah objek. Nah, ini adalah konsep dari Python adalah sebuah objek atau objek. Kita langsung masuk ke dalam fungsi pun adalah objek. Jadi tadi yang dikatakan objek adalah atributnya, perilakunya, objeknya, variabel, kumpulan fungsi. Nah, semua sebuah fungsi pun adalah objek. Setiap fungsi pada Python memiliki atribut underscore 2 kali dokumen yang merupakan bukti bahwa fungsi sekalipun adalah sebuah objek. Jika kita periksa tipe data dari sebuah fungsi, kita akan dapati bahwa ia ternyata objek dari sebuah kelas dengan nama function-nya. Nah, ini ya, fungsi tes mencetak dan jenis tes adalah kelas function. Apa itu kelas di dalam Python? Python bisa dikatakan sebagai sebuah blueprint cetakan dari objek yang ingin kita buat. Kelas adalah cetakannya atau definisinya, sedangkan objek atau instance adalah objek nyata. Kita coba beri contoh kucing untuk memperdekat pemahaman. Kelas adalah cetakannya atau definisinya. Nah, contoh di sini, kucing merupakan definisi objek yang memiliki 2 telinga, 4 kaki, 1 ekor, dan nama lain. Ini adalah atributnya. Ia juga bisa berlari, mengeong, makan, dan minum. Misal kita 4 kucing, berarti memiliki 4 instance dari 4 kelas dari kelas kucing tersebut. Masing-masing 4 kucing tersebut memiliki atribut yang telah didefinisikan sebelumnya. Seperti kaki, telinga, ekor, dan lain-lain, ia juga memiliki kemampuan berlari, mengeong, dan sebagainya. Ini penjelasan mengenai kelas adalah cetakannya atau definisinya. Sedangkan objek adalah atau instan adalah objek yang nyata. Kucing tadi adalah sebuah objek yang memiliki atribut ya, 2 telinga, 4 kaki, 1 ekor. Nah, atribut dan perilaku. Atribut pada object-oriented programming merepresentasikan variabel yang dimiliki sebuah objek. Sedangkan perilaku pada object-oriented programming atau OOP merepresentasikan fungsi yang dimiliki sebuah objek. Contoh atribut di sini. Kita memiliki 3 ekor kucing, masing-masing kucing memiliki warna dan usianya sendiri-sendiri. Jika kita ingin mempresentasikan 3 ekor kucing tersebut dengan pendekatan OOP, kita bisa menuliskan kode programnya, kelas kucing dengan warna non, usia non. Membangun instance variabel sebagai objek nyata. Kucing 1 sama dengan kucing dalam kurung. Kucing 1 warnanya hitam, kucing 1 usianya 3 bulan. Kucing 2 adalah kucing di sini inisiasinya. Lalu kucing 2 warna putih, usianya 2 bulan. Kucing 3. Nah, ini kita membuat sebuah variabel instance dengan 3 ekor kucing melalui pendekatan object oriented tadi. Caranya seperti ini.
di mana kucing di sini ini harus berisi warna dan usia. Sehingga di sini deklarasinya untuk warna dan usia dibuat. Nilainya apa? Untuk kucing 1, kucing 2, kucing 3. Ada hitam, putih, dan kuning. Nah, ini adalah membangun instance sebagai objek nyata. Nah, dia menampilkannya bagaimana? Kucing 1 warna, kucing 1 usia. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, contoh perilaku, jika kita memiliki kelas mahasiswa, setiap mahasiswa memiliki atribut nama dan asal, serta memiliki perilaku memperkenalkan diri. Nah, kelas mahasiswa, nama asal, perkenalan self nama, self asal. Nah, ini untuk mencetak, perkenalkan nama saya siapa di sini, asalnya dari mana. Nah, di situ adalah contoh untuk kelas mahasiswa, objek mahasiswa dengan atribut nama dan asal. Gitu ya. Lalu kita lanjut ke sebuah instance. Sebelum masuk ke sebuah instance, kita dapati sebuah parameter pada fungsi perkenalan, yaitu parameter self. Ini adalah self. Tapi ketika kita memanggil fungsi tersebut dari instance yang kita buat, kita tidak melemparkan parameter apapun. Tidak ada, isinya kosong ya. Denny, Landis. Kosong. Inilah bedanya fungsi yang ada di luar kelas dan fungsi yang ada di dalam kelas. Ketika kita memanggil sebuah fungsi yang berada pada kelas tertentu, interpreter Python akan otomatis melemparkan self sebagai parameter pertama. Dan dari parameter self, kita bisa mendapatkan akses secara internal terhadap atribut dan perilaku yang kita buat. Seperti itu ya mahasiswa semuanya ya. Untuk parameter self. Lalu kita masuk ke dalam instance dari suatu kelas. Kalau kita perhatikan lagi potongan kode program, Denny sama dengan mahasiswa. Ingat ya, mahasiswa di sini adalah sebuah kelas. Nah, ini kelas mahasiswa yang berisi atribut nama asal atau variabel nama asal. Di dalam sebuah kelas juga ada fungsi perkenalan. Parameternya adalah self. Nah, untuk bisa mencetaknya, Denny sama dengan mahasiswa ini ya. Denny nama, Denny asal, Landis mahasiswa. Landis ini memanggil kelas mahasiswa ya. Landis nama, Landis asal ini adalah mengisi dari atribut atau variabel nama dan asal di dalam kelas mahasiswa. Seperti itu mahasiswa semuanya. Lanjut, tadi yang ini ya, potongan program Denny sama dengan mahasiswa Landis. 2 baris kode, kita telah membuat 2 buah instan dari kelas mahasiswa. Dari segi penulisan keduanya sama saja seperti penulisan variabel, karena sebenarnya instan itu ya variabel juga. Bedanya di sini, tipe data kita sendiri. Kita dapat membuat tipe data kita sendiri menggunakan tipe data asli bawaan Python. Nah, setelah lanjut dari konstruktor ini, kita akan membahas yang ada di dalam slide yang nanti saya berikan ya. Sebelumnya kita masuk dalam konstruktor. Apa itu konstruktor? Kita tadi sudah mengenal instance, kita tadi sudah mengenal variabel, atributnya, perilakunya, kelasnya. Sekarang kita masuk ke konstruktor. Konstruktor di sini adalah fungsi yang akan dipanggil pertama kali saat objek itu diinstansiasikan. Fungsi tersebut harus selalu bernama init. Nah, saudara lihat di sini. Agar lebih paham, mari kita praktikkan fungsi konstruktor pada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa di sini memiliki fungsi init dan fungsi perkenalan. Di dalam fungsi init terdapat parameter self, nama, asal. Di sini ada contoh perilakunya atau atribut atau variabelnya yaitu self nama, definisinya, lalu berisi nilai nama. Self asal berisi nilai asal.
Ketika kita membuat instan dari kelas mahasiswa, kita harus melemparkan dua buah parameter wajib, yaitu parameter nama dan parameter asal. Seperti ini mahasiswa semuanya. Konstruktor itu merupakan sebuah fungsi yang akan dipanggil pertama kali pada saat objek diinstansiasikan. Nah, itu ya mahasiswa semuanya, maksud dari konstruktor. Di mana konstruktor fungsi yang pertama kali dipanggil ketika sebuah objek diinisiasikan, dideklarasikan. Sekarang kita masuk ke dalam konstruktor dalam bahasa pemrograman Python, di mana konstruktor ini umumnya digunakan untuk membuat instan objek. Nah, ini ya, sintaknya ini. Tugas konstruktor adalah menginisialisasikan, menetapkan nilai ke anggota data kelas ketika objek kelas dibuat. Pada fungsi ini, dalam kurung, ini underscore-nya 2 kali ya, disebut konstruktor dan disebut dengan konstruktor init ini. Dan selalu dipanggil ketika sebuah objek itu dibuat. Jenis-jenis konstruktor ada 2, default, konstruktor sederhana yang tidak menerima argumen apapun, konstruktor parameter, konstruktor yang dengan parameter dikenal sebagai konstruktor parameter. Konstruktor parameter mengambil argumen pertamanya sebagai referensi ke instance yang sedang dibangun yang dikenal sebagai self dan argumen yang lainnya yang disediakan oleh programmer. Ini adalah contoh konstruktor default, di mana di sini ada init, nah, self get, nah, print get, self, nah, outputnya di sini apa? Di dalam kelas geek for geeks ada 2 fungsi. Yang pertama konstruktor init, yang kedua fungsi init ya atau konstruktor init, di mana dia berisi geeks for geeks. Jadi geek di sini self.geek ini langsung dideklarasikan ya. Dia memiliki nilai tipe data string geek for geeks. Nah, lalu ada fungsi print geek, di mana dia akan mencetak ini, mencetak atribut variabel self geek yang nilainya geek for geeks. Nah, untuk membuat objek, kita membuat variabel obj sama dengan geek for geeks dalam kurung. Lalu kita memanggil instan metodenya menggunakan obj tadi, obj titik print geek. Nah, ini mencetak ini. Outputnya ini. Lalu konstruktor parameter, di mana di dalam konstruktor parameter di sini ada fungsi kelas addition ya, di dalamnya berisi variabel first, second, answer yang semuanya bernilai 0. First, second, ini kita deklarasikan parameter konstruktornya self, f, s. First, second, bernilai f dan s. Lalu ada fungsi display, di mana di sini akan mencetak first number yang memiliki tipe data string. Second number yang memiliki tipe data string di sini str ya, karena itu str ya. Lalu addition, penambahan. Nah, dari 2 angka di sini, self answer. Nah, lalu kita menghitung, ada fungsi calculate, di mana answer sama dengan first ditambah second. Nah, ini adalah skripnya, di mana skrip untuk penambahan. Nah, kita di dalam skrip selanjutnya kita akan mendeklarasikan bahwa first itu bernilai 1000, second itu bernilai 2000. Sehingga yang tadinya dideklarasikan first, second answer adalah bernilai 0, ini kita deklarasikan
Jika kita tidak deklarasikan, objek.calculate akan bernilai 0 semuanya. Tetapi kita memberikan sebuah inisiasi di mana di kelas addition, nah ini ya, 1000 ditambah 2000. Lalu bagaimana menampilkannya? Kita memanggil display di sini, yaitu ada 3 yang ditampilkan. Nah, sedangkan calculate itu untuk menghitung formulanya. Nah, ini adalah konstruktor parameter, di mana tadi konstruktor yang mengambil argumen pertamanya sebagai referensi ke instan yang sedang dibangun. Di mana dalam hal ini dikenal sebagai self, dan argumen lainnya disediakan oleh programmernya. Nah, itu mahasiswa semuanya materi mengenai konstruktor yang nantinya saudara bisa cari sebagai feedback pada hari ini. Silakan membuat new discussion. Silakan mencari contoh konstruktor pada Python. Carilah di website manapun mengenai contoh script konstruktor pada Python. Ada konstruktor, jadi dikatakan di sana ada 2 buah konstruktor, default dan parameter. Silahkan nanti membuat new discussion dengan nama dan name, lalu cari contoh script lain untuk konstruktor default dan parameter. Silahkan dibuat di diskusi pertemuan yang ke-7. Nama dan name sebagai judul new discussion, dan pesannya adalah contoh script-nya. Tidak usah membuat Google dokumen, langsung membuat di dalam pesan body message-nya jawaban dari pertanyaan yang Pak Arya ajukan, yaitu adalah silakan membuat script konstruktor default dan konstruktor parameter selain yang tadi Pak Arya contohkan. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.